PKS menargetkan keterwakilan parlemen untuk DPR RI pada pemilu 2024 bisa mencapai 15% atau setara dengan 86 kursi. Target ini naik 2 kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah keterwakilan PKS di DPR pada hasil pemilu 2019 lalu. Di pemilu 2019, saudara, PKS mendapat 50 kursi atau 8,7% suara. DPP PKS telah mendaftarkan 580 bacalek DPR RI untuk pemilu 2024 Senin kemarin. Insya Allah kita berikhtiar seoptimal mungkin untuk bisa bekerja di lapangan. Mudah-mudahan Allah takdirkan bisa mendapatkan kemenangan. Ya, kita punya target sebagaimana diamanahkan oleh Munas, kita minimal 15%. Iya, mudah-mudahan itu akan bisa tercapai. Saudara, PDI Perjuangan akan mendaftarkan calon anggota legislatifnya pada 11 Mei mendatang. Pendaftaran ini akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut seluruh syarat administratif untuk pendaftaran bakal caleg telah dilengkapi. Pendaftaran serempak akan dilakukan PDI Perjuangan di seluruh Indonesia. Hasto juga menegaskan pentingnya anggota legislatif mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat untuk memenangkan calon presiden mereka, Ganjar Pranowo. Dengan seluruh tahapan-tahapan pemilu yang diikuti secara konsisten oleh PDI Perjuangan, maka pendaftaran seluruh calon anggota legislatif dari tingkat kabupaten kota, provinsi, dan tingkat pusat akan dilakukan secara serentak pada tanggal 11 Mei jam 10 tepat. Seluruh Indonesia akan melakukan pendaftaran. Bakal Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke kediaman ulama sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan, Jawa Tengah. Ganjar tiba sekitar pukul 3 sore di Kansus Solawat, kediaman Habib Lutfi bin Yahya, Kelurahan Loyontaan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Pertemuan keduanya digelar secara tertutup. Menurut Ganjar, ia mendapat banyak cerita dan masukan dari Habib Lutfi mengenai kepemimpinan. Bagaimana mengelola negara dengan menerima banyak masukan dari para tokoh. Sebelumnya, Ganjar juga bersafari ke sejumlah kediaman ulama Gus Mus dan Gus Baha. Cerita bagaimana bangsa dan negara ini mesti dikelola dengan baik, mesti mendengarkan banyak, sehingga mendapatkan solusi tengah yang bagus dan bersama-sama menuju ke tengah situasi yang ada di luar juga di luar Indonesia juga sedang tidak mudah. Sementara itu, saudara, putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, jadi perbincangan karena memakai kaos bergambar Prabowo Subianto. Sang kakak, yang juga wali kota Solo, menyebut tak ada kaitannya dengan manuver politik. Gibran menyebut Kaisang dan dirinya memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan banyak politisi senior, termasuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Namun, menurut Gibran, alasan Kaisang memakai kaos bergambar Prabowo saat mengisi podcast tidak ada kaitannya dengan dukungan Gerindra pada Kaisang di Pilpres mendatang. Semuanya deket, Pak Prabowo deket, Pak Ganjar deket. Itu cuma kaos saja dipermasalahkan. Dulu foto. Ini aku kasih apa ya? Bukan berarti terus mungkin itu kan kayak semacam gestur-gestur politik. mungkin tanya Kaisang. Pilih-pilih kendaraan partai politik bisa jadi cukup pelik. Apalagi jika yang diisukan adalah putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Satu
Saat dikabarkan akan maju di pemilihan wali kota Solo, isu Kaisang cari dukungan dari parpol lain memang kian hangat. Apalagi setelah putra bungsu Jokowi ini tampil mengenakan kaos bergambar Prabowo Subianto di kanal YouTube. Spekulasi mengenai pilihan parpol Kaisang pun ditanggapi santai Ketua DPJ PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo. Rudi menegaskan Kaisang memang punya hak memilih parpol. Meski Rudi mengingatkan PDIP memiliki aturan khusus yang menetapkan anggota keluarga kader harus menjadi anggota partai yang sama selama masih dalam satu kartu keluarga. Ya, masukan kalau mau mengikuti jejak bapaknya dan kakaknya ya silakan masuk PDI Perjuangan. Namun kalau tidak cocok dengan PDI Perjuangan, ya Pak dari Mas Kaisang sendiri, karena selama masih dalam keluarga bapaknya satu kakak, nah itu kan tidak boleh. Yang satu nyalon partai PDI Perjuangan, yang satu ke sana, itu aturan partainya tidak diperbolehkan. Meski belum ada sinyal apapun dari Kaisang, Rudi menegaskan PDI Perjuangan terbuka jika putra bungsu Jokowi ingin bergabung. Apalagi di media sosial, Kaisang juga ramai disebut bakal maju sebagai wali kota, baik Solo ataupun Depok. Tim Liputan, Kompas TV. Nyindir Jokowi bukan ketua umum partai saat menjabat presiden seperti SBY dulu. Ali bilang, semestinya Benny tak mengancam presiden di depan publik dengan diksi jika presiden tidak netral mengumandangkan perang dengan rakyat. Tenaga ahli KSP juga menegaskan, Jokowi tak hanya berposisi sebagai kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan dan pembina politik. Jadi jangan menggunakan diksi kita orang-orang timur yang menggunakan diksi perang terbuka, kemudian mengancam presiden dengan hati-hati. Itu tidak bagus dalam tata bahasa orang berpolitik bermoral. Pertama, Benny Kaharman harus ingat bahwa Jokowi itu presiden yang bukan ketua umum partai. Ya, dengan segala rasa hormat, bukan seperti mantan presiden atau presiden kita dahulu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ketua umum partai. Bukan. Jokowi itu adalah seorang tokoh politisi yang dipercayakan rakyat, tidak saja sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang juga menjadi pembina politik di tanah air. Sebelumnya, politisi Demokrat Benny Kaharman menyebut Presiden Jokowi tak netral dalam pemilu 2024 bila menjadikan istana markas tim sukses tertentu. Benny juga meminta Jokowi berhati-hati bisa mengumandangkan perang dengan sikapnya. Lewat akun Twitternya @BennyHarmanID, Benny menyebut jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan istana Presiden markas tim sukses capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang. Perang semesta melawan rakyatnya sendiri. Hati-hati Pak Jokowi, di dada Bapak melekat lambang negara, lambang Presiden Republik Indonesia. Bukan lambang presiden dari kelompok atau presiden dari golongan tertentu. Agar rakyat monitor, kata Benny. Saudara Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syahiku membuka peluang untuk menerima Sandiaga Uno berjuang kembali bersama kader PKS. Meski menyebut Sandiaga memiliki peluang di PKS, Ahmad Syahiku menyampaikan bahwa masih perlu komunikasi yang lebih dalam. Ia menyampaikan selama ini Sandiaga kerap berkeliling ke sejumlah daerah dalam kapasitasnya sebagai menteri dan sangat mungkin diterima oleh kader PKS. Terkait dengan peluang Sandiaga, Ahmad Syahiku bakal menyerahkan keputusan bakal cawapres
kepada Anies Baswedan. Memang kapasitas beliau sebagai seorang menteri untuk berkeliling ke kota, kabupaten, di mana menjadi tanggung jawab beliau. Nah, tentu ini sangat mungkin juga saya menerima beliau dan juga teman-teman di Dapil juga menerima kehadiran beliau. Yaitu bagian dari salah satu, kalau memang nanti ada upaya-upaya lebih lanjut yang perlu didalami, saya kira menjadi satu hal yang mungkin saja untuk bisa terus kita lakukan. Informasi usai